persilahkan kepada Bu Putu Martini untuk menyampaikan makalahnya dengan judul Google Form Terjaring Supervisi Sepada Terbimbing. Dipersilakan. Monggo Ibu. Terima kasih Pak Sunardi. Di share screen Bu, silakan di share screen dulu. Ya, sudah, oke, sudah. Ya, silakan Ibu mulai. Belum slideshow Pak. Slideshow-nya udah muncul Pak? Sudah Ibu. Sudah. Sudah. Terima kasih Pak. Jadi selamat sore juga buat teman-teman pengawas yang hebat. Jadi saya sangat berbahagia bisa bergabung di grup pengawas se-Indonesia ini. Jadi untuk pertama kalinya saya menyampaikan jadi makalah, jadi sebuah gagasan atau ide. Ini saya berikan judul Google Form Terjaring Supervisi Sepada Terbimbing. Jadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Putu Martini, pengawas SD di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Jadi beda kabupaten dengan Pak Ngakan, Bapak Ibu. Nah, jadi sebelumnya nanti mohon masukan saran dari Bapak Ibu, karena yang pertama, jadi sebenarnya ini dari senior saya Pak Ngakan yang terus memotivasi, ayo Bu, apakah Ibu tidak terinspirasi katanya. Jadi pertama kali saya mencoba, tentu masih banyak nanti kekurangan yang harus disempurnakan. Baik Bapak Ibu, jadi dengan judul Google Form Terjaring Supervisi Sepada Terbimbing ini dilatar belakangi dengan situasi yang sudah Bapak Ibu juga sudah menyampaikan sebelumnya, bahwa di masa pandemi COVID-19 ini, sejak ditetapkannya status darurat jadi COVID-19 berdasarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020 bertanggal 24 Maret 2020, itu untuk kita belajar untuk anak-anak belajar di rumah, kita pengawas bekerja di rumah, jadi semua stay at home, sehingga itu membuat saya juga tersentak, jadi terdiam dan tersentak. Jadi apa yang saya lakukan? Nah, di sisi lain, siswa pun dituntut seperti itu, mau tidak mau mereka belajar dari rumah, dibimbing oleh orang tua, sedangkan guru juga mau tidak mau dia bekerja di rumah untuk melakukan memberikan pembelajaran kepada siswa. Nah, situasi seperti itu membuat saya seorang pengawas. Jadi sebagai seorang pengawas, jadi kita semua saat seperti itu di awal bingung upaya apa yang kita lakukan untuk memberi bantuan saat ini ada kendala yang dihadapi oleh guru dalam melakukan pendampingan pembelajaran yang dituntut secara online atau daring. Nah, di sini di Sepada ini Bapak Ibu, jadi yang sebenarnya Sepada ini sistem pembelajaran daring. Ya, jadi yang sudah disampaikan Pak Sunardi, mungkin penasaran Sepadanya apanya yang terjaring. Jadi nanti yang terjaringnya nanti saya sampaikan, sedangkan yang Sepada itu adalah singkatan dari sistem pembelajaran daring. Nah, dalam situasi seperti itu, dalam situasi yang darurat dalam pandemi COVID itu, guru-guru untuk melakukan pembelajaran secara daring, nah kita sebagai pengawas ingin melakukan suatu mengambil langkah alternatif. Bagaimana caranya mensupervisi? Bagaimana caranya mensupervisi Pak Guru dalam situasi seperti itu? Apakah semua guru sudah mampu melakukan pembelajaran secara daring? Apakah siswa juga orang tua sarana prasarannya sudah mendukung untuk melakukan pembelajaran daring? Tentu itu memerlukan sebuah alternatif untuk kita sebagai pengawas dalam melakukan supervisi. Maka saya mengambil salah satu solusi dengan Google Form. Nah, ini benar-benar senior saya Pak Ngakan ini awalnya memberi ini inspirasi Bapak Ibu, karena memang apa ya yang saya lakukan untuk mengetahui bagaimana pembelajaran yang sudah dilakukan oleh guru. Nah, salah satu
aplikasi yang memungkinkan Bapak Ibu, karena wilayah binaan saya jadi ada geografisnya tidak semua di daerah perkotaan, masih ada daerah-daerah berbukit. Jadi kalau Buleleng itu ada mungkin tidak jauh berbeda dengan teman-teman lain juga yang masih di pinggiran begitu. Jadi untuk selalu melakukan aplikasi-aplikasi meeting yang lain, misalnya dengan Zoom, itu mungkin tidak bisa terlaksana sepenuhnya. Sehingga satu-satunya alternatif yang saya pilih itu dengan menggunakan Google Form, karena Google Form ini kan bisa dikombinasikan dalam penggunaan WA, karena guru-guru saya sebagian besar masih familiar dalam sebatas WA. Jadi mohon maaf, belum mungkin saya sendiri yang digitalnya belum masih pas-pasan, baru-baru tahu ini kalau ada WA auto WhatsApp seperti itu Bapak Ibu ya, yang bisa dimanfaatkan. Sehingga saat di awal itu saya memilih Google Form karena aplikasi inilah yang memungkinkan sesuai dengan situasi dan kondisi, baik itu kondisi guru maupun sistem pembelajaran siswa, sehingga nanti guru pun bisa membantu mendampingi siswa dalam upaya pembelajaran. Nah, berdasarkan latar belakang itu Bapak Ibu, dengan beberapa kelebihan dari Google Form karena tidak berbayar, kemudian bisa menyampaikan kuis atau soal guru-gurunya, atau saya sendiri sebagai pengawas bisa menjaring data yang saya inginkan. Jadi setelah nanti saya membuat instrumen, kemudian data terhimpun, itu data bisa saya gunakan sebagai laporan ke pengawasan. Itu Bapak Ibu latar belakangnya, sehingga dapat disampaikan rumusan permasalahan. Maaf, anginnya keras sekali. Jadi adapun rumusan permasalahannya, apa strategi yang dilakukan oleh guru untuk mendampingi pembelajaran selama siswa belajar di rumah pada masa pandemi COVID-19. Kemudian, aplikasi apa yang digunakan oleh guru dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, apakah ada keluhan dari orang tua selama pendampingan siswa belajar di rumah? Terus, hambatan apa yang ditemukan oleh guru dalam melaksanakan sistem pelajaran daring tersebut? Dan aplikasi apa yang tepat digunakan dalam melaksanakan supervisi sistem pembelajaran daring pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi demikian permasalahan yang ada, sehingga nanti saya lanjutkan di pembahasan. Nah, ini Bapak Ibu, jadi berdasarkan rumusan permasalahan yang sudah saya sampaikan, nah melalui supervisi sepada ini, jadi supervisi pada sistem pembelajaran daring ini yang saya gunakan melalui Google Form dengan beberapa kelebihan, dan saya anggap itu sesuai dan tepat untuk sesuai dengan kondisi geografis wilayah binaan saya di Kabupaten Buleleng. Itu beberapa langkah yang saya lakukan. Jadi ada langkah-langkah yang saya lakukan. Pertama, saya menyusun instrumen yang nanti akan saya kirim melalui Google Form. Kemudian melakukan sosialisasi. Di sini sosialisasi untuk pengenalan aplikasi kepada guru. Nah, di awal saya menggunakan media WhatsApp group. Jadi untuk menyampaikan bagaimana penggunaan aplikasi Google Form. Dari 125 guru binaan saya, tentu dari sekian persen itu ada yang sudah mahir dalam bidang IT, jadi sudah bagus digitalnya, tapi ada juga yang masih sedang, ada yang kurang. Nah, untuk mengantisipasi itulah saya memberikan sosialisasi, cukup menyampaikan dengan tutorialnya saja dulu Bapak Ibu, jadi melalui WhatsApp group. Kemudian setelah itu tersosialisasikan, guru-gurunya sudah mengenal bagaimana penggunaan Google Form, maka lanjutlah saya bisa melakukan supervisi sistem pembelajaran daring ini. Jadi supervisi pada ini. Nah, selanjutnya setelah supervisi sistem pembelajaran daring ini saya lakukan melalui Google Form, maka data akan terjaring
Sehingga bisalah dilakukan analisisnya setelah melalui spreadsheet dari responden yang sudah memberi tanggapan dari Google Form yang saya sampaikan, sehingga dari hasil analisis data sudah terjaring dapat digunakan untuk menyusun laporan kita, baik laporan kita kepada atasan maupun untuk keperluan nanti untuk pengembangan kegiatan ini nanti bisa digunakan sebagai bahan dalam penyempurnaan sebuah best practice atau untuk mungkin keperluan yang lainnya, sehingga selanjutnya dilakukan evaluasi dan tindak lanjut. Jadi itu langkah-langkah yang saya lakukan pada saat melakukan supervisi sistem pembelajaran daring ini, jadi dengan penggunaan Google Form. Jadi cukup singkat Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang kondisinya mungkin hampir mirip, mungkin bisa seperti itu, atau mungkin memberi masukan. Nah, dari Google Form yang saya sudah share, dari Google Form yang sudah share, jadi masuk 80 responden Bapak Ibu, jadi dari guru yang sudah share melalui WhatsApp group, itu diperoleh data, jadi diperoleh data bahwa hampir 91% strategi yang dilakukan oleh guru dalam pembelajaran, ini yang hijau ini menggunakan strategi pembelajaran daring. Jadi menggunakan daring online. Namun daringnya pada aplikasi apa? Ini terjaring data bahwa aplikasi yang digunakan oleh guru dalam mendampingi siswa pembelajaran itu dengan menggunakan media WhatsApp. Jadi guru-guru masih hampir 75% itu familiar menggunakan WhatsApp. Mohon yang tidak ini di mute dulu Bapak. Mohon di mute dulu Bapak yang tidak berbicara. Mohon di mute dulu Bapak. Suaranya masuk ini. Silakan Bu Murtini. Ya. Ya, saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah silakan, aplikasi Bu, yang terjaring, maka dari Google Form yang dari instrumen yang saya sampaikan didapatkan data bahwa apakah ada keluhan dari orang tua. Ternyata hampir sebagian orang tua, bahkan lebih, ini hampir 55% itu ada keluhan dari orang tua dalam pembelajaran daring yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian keluhan ini tentu ada kaitannya dengan hambatannya Bapak Ibu. Jadi mengingat kondisi geografis yang lumayan berat, daerah berbukit, hambatannya ya sarana prasarana. Orang tua memiliki, ada yang belum punya handphone, yang maksudnya yang smartphone, masih memiliki HP yang jadul Bapak Ibu. Kemudian sinyal masih lemah di tempat tinggal siswa maupun orang guru-guru dalam melaksanakan pembandingan pembelajaran. Kemudian channel TVRI. Nah, dalam upaya mengatasi keterbatasan handphone, kemudian sinyal yang lemah, maka solusinya melalui pembelajaran yang ditayangkan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui channel TVRI. Ternyata hambatannya channel TVRI ini juga mengalami kendala karena tidak semua orang tua atau siswa di rumah masing-masing itu bisa ini channel TVRI-nya tidak bisa nangkap. Tidak semua punya channel TVRI begitu. Sehingga ini yang saya temukan hambatan yang dilakukan hambatan yang ditemukan oleh guru. Jadi setelah saya jaring datanya melalui Google Form. Nah, sehingga melalui aplikasi Google Form ini Bapak Ibu, saya rasa data-data yang saya perlukan dalam keterbatasan situasi dan kondisi sudah saya dapatkan, sudah bisa saya manfaatkan untuk keperluan yang lebih lanjut. Itu Bapak Ibu. Nah, sebagai penutup Bapak Ibu, dengan melaksanakan supervisi sistem pembelajaran daring melalui Google Form ini, maka data-data bisa terjaring, data yang kita perlukan sebagai pengawas bisa terjaring yang berkaitan dengan sistem pembelajaran daring, jadi online. Nah, tentu sistem pembelajaran daring ini pada akhirnya akan terbimbing. Nah, demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan.
mohon saran masukan dari Bapak Ibu sehingga nanti ke depannya makalah saya yang merupakan iswa ide gagasan bisa saya sempurnakan menjadi sebuah karya best practice. Terima kasih Bapak Ibu, demikian paparan dari saya. Mohon masukan dan saran dari Bapak Ibu. Putu, ya. Terima kasih Ibu Putu Murtini yang telah menyampaikan presentasi dari paparannya. Paparannya sangat menarik terkait dengan Google Form terjaring supervisi sepada terbimbing. Kalau ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu, atau mungkin memberikan masukan, saya lihat ini ada Ibu Dr. Anda Dwinata Aprianti dari Bangka Barat. Dipersilakan Bu Nita Aprianti dari Bangka Barat. Monggo Bu, silakan Bu. Halo Bu Dwinita. Pak, ya, mau ya izin. Silakan Bu. Ya, silakan Ibu. Silakan. Tadi Ibu kenalkan dulu Bu. Perkenalkan dulu Ibu. Ya, dari mana Ibu? Silakan. Di Kabupaten Bangka Barat, pengawas SMP. Ya Bu, silakan Bu. Yang ketiga kali saya ini melihat, memantau kegiatan ini. Ibu Putu, mohon maaf. Tadi saya dengar bahwa tentunya kegiatan yang Ibu adakan ini, makalah ibadah Ibu adakan silakan, ini Bu. ada Ya. masalah hambatan-hambatan. Nah, yang saya ingin tanyakan, hambatan-hambatan yang ada baik itu pada tenaga pendidik maupun siswa, itu bagaimana Bu mensolusikannya supaya hambatan itu tidak ada. Karena katanya menggunakan Google Form. Jadi mohon bantuan Ibu ya, bagaimana mengatasi hambatan yang ada, karena setiap kabupaten, setiap wilayah, setiap sekolah itu pasti beda-beda kondisinya. Nah, untuk kondisi pada saat Ibu, itu bagaimana Ibu mengatasinya? Terima kasih Bu. Iya. Ya, terima kasih Ibu Dwinita. Saya pandu dulu ya Bu ya, Bu Murtini, saya pandu dulu ya. Yang disampaikan oleh Bu Dwinita bagaimana mengatasi hambatan-hambatan terkait dengan pelaksanaan daripada Google Form yang dilaksanakan di daerah Ibu, terutama terkait dengan pendidik dan siswa Bu. Silakan diberikan penjelasan. Silakan Bu Mur. Terima kasih Pak Sunardi, Bu Dwinita. Jadi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemui tadi, jadi dalam maaf Bu, maksud Ibu hambatan pada saat saya melakukan supervisi, apa hambatan yang dialami guru pada saat melakukan pembelajaran daring, Ibu? Hambatan yang dialami Bu, hambatan yang dialami Bu. Tadi kan katanya sinyal, masalah HP. Ya. Nah, itu hambatan, bagaimana solusinya? Ya. Terima kasih Bu. Jadi untuk hambatan tadi, misalnya masalah sinyal, kemudian ada juga masalah handphone yang belum memungkinkan untuk pembelajaran daring. Itu solusi terakhir kan bisa mendengarkan siaran televisi. Jadi yang siaran dari kementerian itu Bu, belajar dari lewat TVRI. Nah, ternyata kalau di TP itu sudah sebagai alternatif yang terakhir. Kalau dalam daring Ibu. Nah, kemudian beberapa kepala sekolah, teman-teman kepala sekolah binaan saya maupun beberapa guru, dia mendownloadkan pembelajaran yang ada dari kementerian itu sehingga tidak online dia. Setelah di-download maka di-share lah di grup WA yang memungkinkan dimiliki oleh siswa. Nah, bagi yang terkendala di handphone tidak memungkinkan tidak ikut dalam grup WA, itu dari sekian persen mungkin saya di awal sudah saya sampaikan bahwa di sini Ibu dari sekian persen ini ada yang melakukan pembelajaran di luar daring Bapak Ibu. Ibu Budwi, jadi ada yang luring, terpaksa harus luring karena ada guru yang datang. Jadi sekian persen guru datang
ke rumah siswa, tapi tetap dengan mengikuti protokol kesehatan. Bahkan ada dikirim oleh guru-guru binaan kami itu siswanya yang datang ke rumah guru karena memang atas permintaan orang tua katanya Bu. Saya sampaikan begitu, kok bisa siswa datang ke rumah guru, ke rumah ibu. Jadi guru itu menyampaikan, ibu itu karena memang permintaan orang tua siswa, jadi anaknya memang orang tua memang benar-benar belum bisa ngajar, jadi karena kelas rendah itu Bu, kelas 1, kelas 2, mungkin orang tuanya prihatin. Belum nanti anaknya takut tidak bisa baca, tidak bisa tulis, kebetulan rumahnya tidak terlalu jauh, memungkinkan diantar oleh orang tua untuk datang ke rumah guru. Jadi itu upaya yang dilakukan Ibu. Iya. Iya. Iya, terima kasih. Ya, Bu. Ya, Bu. Gimana Ya, Bu ya, Dwinita? Bagaimana Bu? Ya, ya Sudah udah cukup, Bu, Bu Pak. Dwinita? Ya cukup ya. Terima kasih Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu Dwinita. Terkait dengan paparan Bu Murti ini banyak sekali nih Bu yang chat. Kami bacakan dulu ya Bu ya. Ini Bu Nur Arifah dari Bekasi. Dari Bu Nur Arifah dari Bekasi. Beliau menanyakan, Bu Arifah. Halo Bu Arifah. Bu Arifah. Halo Bu Arifah. Bu Arifah. Halo Pak. Ya, Saya Bu Nur kan, Arifah Pak. Ini Bu Nur Arifah, Oke, ini Ibu iya. bertanya tentang bolehkah ditampilkan instrumen supervisi terkait dengan materi yang Ibu paparkan. Silakan Bu Arifah, kalau mungkin diulangi pertanyaannya, monggo Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Selamat Bu Ya, Putu. silakan Bu, diulangi pertanyaannya mungkin. Oke, Iya. baik. Baik, kedengaran Pak suaranya? Ya, bagus Iya. Bu. Iya, terima kasih Bapak. Langsung saja ke Bu Putu. Tadi di langkah-langkah kalau tidak salah Ibu setelah mensosialisasikan itu menyusun instrumen supervisinya. Nah, kalau boleh mohon ditampilkan seperti apa format supervisi yang sudah Ibu buat untuk melihat atau untuk mensupervisi proses pembelajaran guru-guru binaan. Terima kasih Bu Putu. Terima kasih Bu Nur. Ya, silakan Bu Putu, langsung saja ditanggapi. Siap Pak. Jadi Bu, untuk instrumennya, jadi Google Form, nanti Google Form-nya saya kirim lewat chatnya Bu ya. Nah, jadi untuk instrumennya saya sederhana saja Bu. Waktu mengirimkan instrumen kepada guru-guru, jadi sederhana saja. Jadi pertanyaannya seputar ini tadi, ini di rumusan masalah. Jadi saya instrumen yang saya buat, strategi apa yang Bapak Ibu guru lakukan selama pembelajaran di rumah pada masa pandemi COVID-19. Jadi kemudian aplikasi apa yang Bapak Ibu guru laksanakan atau aplikasi apa yang Bapak Ibu guru terapkan dalam melaksanakan sistem pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Lanjut, terus apakah ada keluhan orang tua? Bapak Ibu guru, apakah ada keluhan selama pendampingan siswa? Terus apakah Bapak Ibu guru mengalami hambatan atau menemui hambatan dalam melaksanakan sistem pembelajaran daring? Nah, seperti itu Bu. Jadi sederhana, nanti untuk Google Form, linknya nanti saya share di chat saja Bu, ya, tidak apa-apa Bu Nur. Terima kasih Bu. Jadi sederhana seperti itu, saya menjaring data dengan kalimat sederhana itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Putu. Ya. Sama-sama terima Bu kasih Bu Murtini yang telah memberikan jawaban kepada Bu Nur. Tapi tadi diminta oleh Bu Nur, Bu Murtini, nanti beliau minta tentang instrumennya kalau bisa di-share Bu, tampilkan. Kalau andainya tidak di-share nanti langsung saja ke grup ya Bu. Ya, oke. Terus yang kedua ini ada beberapa pertanyaan dari Ibu Nancy. Silakan Bu Nancy. Halo Bu Nancy. Iya Pak, saya. Ya silakan Bu Nancy, silakan. Ya.
Saya Nancy Marwarinda, pengawas dari Kota Bukit Tinggi, pengawas SMA. Kemarin juga sempat bertanya melalui WA sama Bu Nini, dan kebetulan pembahasannya sesuai dengan yang ingin saya tanyakan. Jadi kan kita sebagai pengawas nih Bu, jadi kan kalau seperti yang Ibu berikan tadi, saya juga tertarik dengan menggunakan Google Form ini. Kalau kita buatkan seperti itu, berarti kan kondisinya kita melakukan evaluasi, berarti ujung-ujungnya. Nah, kemudian yang jadi pertanyaan bagi saya, bagaimana kita bisa tahu bahwa pembelajaran daring itu benar-benar terlaksana dan dilaksanakan. Karena kalau kita supervisi seperti adanya sebelum kita COVID, kan kita mungkin masuk ke dalam kelas dan melihat proses pembelajarannya, kita yang mengisi instrumen. Kalau sekarang ini kan berarti mereka, guru yang mengisi instrumen. Dari mana bisa kita tahu bahwa itu adalah betul-betul terlaksana dan bisa kita lakukan, bahwa kita nyatakan bahwa itu adalah valid pelaksananya. Mungkin itu Bu yang mau ditanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Nancy, alhamdulillah pertanyaan cukup menarik, cukup bagus Bu, karena perbandingan ya Bu ya, komparatif antara tatap muka dengan daring ya Bu ya. Ya, karena jadi ini kebetulan masalah ini kebetulan pas pihak dinas pendidikan bertanya gitu, bagaimana caranya bisa mengontrol, bagaimana bisa tahu bahwa pelaksanaan daring ini betul-betul terlaksana, karena kan kita tidak bisa mengamati guru di rumah, siswa di rumah, seperti itu. Ya, makasih Pak. Iya, oke Bu, mudah-mudahan nanti Ibu Murtini, Bu Putu Murtini dapat menjawab seluas-luasnya terkait dengan komparasi terhadap pembelajaran daring dan pembelajaran tatap muka. Monggo Bu, bagaimana bisa tahu bahwa pembelajaran ini terlaksana dengan baik? Silakan Bu Putu Murtini untuk memberikan jawaban. Terima kasih Bu Nancy. Ya Bu. Ibu, jadi untuk kita bisa mengetahui bahwa guru itu sudah melakukan pembelajaran daring, jadi di Google Form pertama, Ibu, maaf, pertama di Google Form saya minta di terakhir nanti kalau sudah Google Form saya share, terakhir itu di butir instrumen yang terakhir, saya minta di sana, mohon Bapak Ibu guru mengupload satu foto atau satu video terbaik dalam pembelajaran, atau yang kenapa terbaik Bapak Ibu? Saya minta karena kan banyak sekali pembelajaran yang dilakukan oleh guru, tetapi kan tidak memungkinkan kita untuk mengecek sebanyak. Jadi saya minta di sana untuk mengupload satu foto atau satu video terbaik saat pembelajaran daring atau saat mendampingi siswa belajar di rumah. Nah, dari sana guru akan mengupload foto-fotonya atau video-video yang mereka lakukan. Dalam hal ini kita tidak bisa meminta yang sempurna seperti tatap muka yang sebelumnya pada daring ini, karena juga kan sesuai dengan himbauan dari Bapak Menteri bahwa mungkin pembelajaran kita tidak bisa maksimal. Yang penting anak itu tetap belajar dan tetap sehat yang paling utama. Jadi saya tetap tekankan seperti itu kepada Bapak Ibu guru binaan saya. Yang penting anak itu setiap hari belajar. Nah, tema-tema mana yang sekiranya bisa dibuat daring begitu Bapak Ibu? Tema atau pembelajaran mana yang sekiranya atau sub-sub tema mana yang sekiranya Bapak Ibu bisa lakukan daring kepada siswa? Silakan dipilih. Mungkin tidak semua tema, tidak semua subtema atau semua pembelajaran bisa dilakukan secara daring. Yang penting satu hari guru itu ada mendampingi siswa, atau siswa juga melalui orang tua ada melaporkan tentang kegiatan pembelajaran anaknya. Itu Bu Nancy yang dapat saya lakukan. Jadi saya jaring melalui itu instrumen yang terakhir untuk mengupload foto atau video dari Google Form tersebut. Ya, terima kasih Bu. Oke. Ya Pak, terima kasih Pak. Halo Pak Sunardi. Halo. Nardi hilang. Halo Pak Nardi. Baik. Kelihatannya terpental mungkin ya Pak Sunardi. Bu Putu masih ada waktu, saya baca chatnya kembali ya dari Ibu Siti Khairia. Halo. Halo. Ya Bu Siti Khairia Bu, monggo. Iya. Halo, ini suara Pak Nardi bukan nih? Iya betul Bu, betul. Oh iya, silakan lanjut Pak Nardi. Iya, masih ada waktu 3 menit lagi Ibu. Bu Siti Khairia, silakan Bu dari Pontianak. Bu Siti Khairia dari Pontianak. Halo.
Halo, Halo. halo, halo. Ya, silakan Bu. Silakan Bu Saya, Pak. Siti Ya, untuk ya, terima ya, kasih. silakan Bu. Terima kasih kesempatannya. Jadi tadi saya sudah chat bahwa menanyakan apa saja persiapan untuk memfasilitasi guru agar guru-guru tersebut menyiapkan pembelajaran secara daring, terutama menggunakan Google Form. Jadi artinya pengawas mau melakukan itu, persiapan yang harus diberikan kepada guru bagaimana memfasilitasinya. Kemudian sejauh mana bisa mengetahui bahwa guru-guru tadi sudah melakukan pembelajaran yang diharapkan oleh pengawas. Bagaimana mengetahui keberhasilannya? Apakah mungkin bisa tahu hasil pembelajaran peserta didiknya diberikan atau sekedar laporan dari guru gitu. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Siti Karia dari Iya. Pontianak. Yang pertanyaannya hampir sama itu Bu Murtini terkait dengan yang disampaikan oleh Bu Nancy, mungkin akan diberikan tambahan kepada oleh Ibu Putu. Silakan Bu Putu Murtini memberikan tambahan dari pertanyaan Ibu Siti Karia. Monggo silakan Bu dari Pontianak. Nah, terima kasih Bu Siti pertanyaannya. Jadi persiapan yang saya lakukan, jadi untuk guru-guru supaya siap dalam pembelajaran daring, ya tentu awal kan kita punya WhatsApp group Bu, jadi hanya melalui WA, karena itu memang yang paling familiar di guru-guru binaan saya. Itu jadi melalui WhatsApp group saya sampaikan untuk pertama Bapak Ibu tolong install dulu aplikasi Google Form. Nanti kita belajar selain WhatsApp group kita juga supaya adalah aplikasi lain. Jadi Bapak Ibu guru yang sudah istilahnya digitalnya sudah menengah ke atas ya untuk memberikan istilahnya tutor sebaya lewat grupnya masing-masing begitu Bapak. Begitu Bu. Jadi selain menyampaikan pertama untuk menginstal itu ya kita sampaikan lewat mengirim ini tutorialnya untuk mengunduh atau untuk ini di YouTube. Jadi kebetulan Pak Irwan ya gini kita sering mengunggah itu tutorial-tutorial itu, kebetulan saya langsung share tutorialnya dari Pak Irwan. Jadi yang sangat mudah diikuti oleh guru. Nah, setelah itu sudah kita siapkan instrumen, kemudian kita share link kita lewat WhatsApp group sehingga kita berikan petunjuk kepada guru. Bapak Ibu silakan dijawab data atau form yang saya bagikan dengan klik tulisan warna biru. Jadi sederhana begitu saja, Bu. Nah, setelah itu Bapak, Ibu, maaf Pak Sunardi, saya lanjutkan lagi sedikit. Ya, silakan, jadi yang pertanyaan Bu Siti tadi yang terakhir, yang masalah hasil pembelajaran guru, sudah disampaikan tadi, mungkin hampir sama pertanyaan dengan Bu Siti, dengan Bu Nancy, itu dengan guru itu mengunggah foto atau video terbaik saat pendampingan pembelajaran daringnya. Itu Bu. Ya. Oke, terima kasih bisa tambahkan Bu Putu Martini. Halo, dari siapa nih Bapak? Halo, Ibu? Bu Siti. Halo? Ini coba maaf. Boleh Bu, silakan Bu, silakan. Maaf, untuk guru tadi setelah difasilitasi itu untuk apakah semua guru atau dipilih saja yang digital atau bagaimana ya untuk pembelajaran itu? Berlakukan semua kah atau hanya diambil sampel yang pandai digital saja atau bagaimana? Saya lanjutkan Bu. Jadi saya berikan semua Bu. Saya berikan semua pada semua guru binaan saya. Saya punya 125 guru binaan. Itu sudah tergabung ke dalam WhatsApp group binaan. Jadi guru binaan saya. Nah, jadi langsung saya sampaikan melalui informasi di WhatsApp group. Memang sempat saya melakukan Zoom meeting. Namun rasanya karena kendala geografis seperti itu belum begitu efektif Ibu, sehingga saya langsung hanya melalui WhatsApp group saja menyampaikan ke semua guru binaan saya 125. Hanya saja yang respon mungkin ada kendala sesuatu dan lain hal, yang respon itu sesuai dengan di data saya itu ada 80 responden itu Bu. Jadi berapa persen Bu yang bisa Ibu ketahui? Oke, terima kasih Bu Putu Martini. Terima kasih, waktunya udah habis ya. Kepada Bu Siti Faria, mungkin sudah
cukup ya Bu ya, karena Ya, mengingat waktu. Iya, Kami Pak. simpulkan Makasih. sedikit dari apa yang disampaikan oleh Bu Putu Martini ya terkait tentang Google Form terjaring supervisi sepada terbimbing. Ternyata pada istilah dari sepada yang diberikan kepada Bu Putu Martini adalah sistem pembelajaran daring. Itulah enaknya, itulah lebihnya Bapak dan Ibu. Dengan sistem pembelajaran daring tadi, 125 dari guru binaan Ibu Putu Martini itu dapat tercover. Terkait dengan keterlaksanaannya, saya pikir nanti ada tindak lanjut daripada kegiatan-kegiatan daring berikutnya. Dan mungkin bagi Bu Putu Martini, bagi ada yang 80 sudah terjaring, mungkin ada beberapa yang belum terjaring, mungkin ada bimbingan khusus terkait dengan guru yang belum melaksanakan kegiatan daring dari pembelajaran di masa COVID-19 ini. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu, mohon maaf saya Sunardi dalam mengantarkan forum diskusi ini. Kalau saya kurang dari bahasa kurang berkenan, mungkin dari tutur sapa dan lain sebagainya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada Bu Putu Martini, terima kasih bahwa makalah yang Ibu paparkan luar biasa. Terima kasih Ibu, dan waktu kami kembalikan kepada Ibu Dr. Anda Hajah Rini Herlina untuk menyampaikan, membimbing, mengarahkan kepada Bu Sulistiani tentang meningkatkan kinerja kepala sekolah dalam SUPAK dengan strategi CLBK virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sunardi. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, kali ini saatnya Ibu Sulistiani SPD FM, Ibu siap ya, dengan judul